Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa Sultan dari kelas B4 akan memberi sedikit penjelasan mengenai pencemaran lingkungan dan gerakan perubahan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa segala kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Jika berbicara mengenai kesehatan, lingkungan seharusnya menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan masyarakat, karena lingkungan merupakan salah satu faktor terjadinya suatu penyakit yang tentunya tidak diinginkan. Salah satu faktor yang dapat mencemari lingkungan adalah sampah. Sampah merupakan salah satu jenis biomasa yang ketersediaannya dari hari ke hari semakin melimpah, terutama di kota-kota besar. Sampah dapat berasal dari sesuatu yang sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi, pembungkus barang atau kemasan, serta sisa-sisa kegiatan produksi seperti serbuk gergaji, potongan kain, potongan kayu, dan lain-lain sebagainya. Dilansir dari World Bank Group, Indonesia menghasilkan 175.000 ton sampah setiap harinya, dan 20%-nya berakhir di sungai, laut, dan pantai. Ini masih di Indonesia, belum di seluruh dunia. Mengenai sampah yang berakhir di laut, sampai sekarang masih menjadi masalah, terutama sampah plastik. Menurut prediksi World Economic Forum dan Ellen MacArthur, pada tahun 2050, jumlah sampah plastik di lautan akan lebih banyak dari jumlah ikan. Dalam hal ini, peningkatan kesadaran, kepedulian, serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan. Jika pengolahan sampah yang tidak baik dapat menimbulkan dampak yang serius terhadap masyarakat luas. Sampah yang menumpuk dan membusuk dapat menyebabkan penyakit seperti diare, tipes, disenteri, jamur, kolera, dan berbagai macam penyakit kulit karena adanya bakteri dan virus yang terdapat pada penumpukan sampah tersebut. Ini merupakan salah satu gambaran keadaan sampah yang menumpuk di tempat pemrosesan akhir. Dari gambaran ini, hal yang menjadi keinginan saya terkait lingkungan di masa depan yaitu melaksanakan gerakan perubahan. Hal-hal yang dimaksud adalah yang pertama, kita dapat memberi nilai tambah pada sampah dengan cara melakukan tindakan 3R, di mana 3R yang dimaksud yaitu 1. Reuse, di mana reuse adalah menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Misalnya botol plastik dapat digunakan untuk isi ulang minyak goreng literan. Yang kedua, reduce, di mana reduce adalah mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Misalnya, membawa tas ramah lingkungan jika hendak berbelanja. Jadi, kita dapat menolak kantong plastik yang diberikan oleh pusat perbelanjaan. Yang kedua, menghindari penggunaan sedotan plastik dengan menggunakan sedotan stainless. Yang ketiga, recycle, di mana recycle adalah daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat dan menarik. Misalnya, kain perca untuk keset kaki, botol untuk tanaman-tanaman kecil, dan masih banyak lagi. Hal yang kedua yaitu, jika berada di tempat umum, tetap terapkan lihat sampah ambil dan membuangnya ke tempat sampah. Meskipun sampah tersebut bukan sampah kita, tetapi di sekitar kita ada sampah, maka kita harus memiliki kesadaran akan lingkungan dengan membuang sampah tersebut pada tempatnya. Hal yang ketiga yaitu, jangan takut untuk menegur seseorang yang membuang sampah sembarangan, karena kita harus senantiasa mengingatkan satu sama lain. Jika bukan kita, siapa lagi? Seperti kata Fiersa Besari, alam bukan tempat sampah. Jadi, mari bersama menciptakan lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih, hidup akan terjamin.